Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi kita dari sejarah penemuan atau model atom Dalton dan rumusan-rumusannya. Nah, seiring perkembangan waktu, ternyata ada beberapa ilmuwan yang menemukan suatu metode di mana metode tersebut dapat mengubah suatu senyawa menjadi atom-atom yang bermuatan. Dan metode tersebut dinamakan metode elektrolisis. Jadi metode elektrolisis ini dapat mengubah suatu senyawa atau menguraikan suatu senyawa menjadi atom yang bermuatan. Nah, oleh penemuan ini kemudian para ilmuwan kemudian berusaha untuk mencari keberadaan partikel subatomik di dalam atom. Nah, akhirnya pada suatu ketika ditemukanlah suatu partikel subatomik yang lebih kecil daripada atom dan partikel tersebut bermuatan negatif. Nah, bagaimana sejarah penemuan partikel tersebut? Yang pertama, ada seorang ilmuwan bernama Geisler dan juga Placker, di mana Geisler dan Placker ini kemudian melakukan suatu percobaan elektrolisis gas pada suatu tabung yang bertekanan sangat rendah. Nah, tabungnya itu kemudian dihubungkan dengan sumber arus atau sumber listrik. Nah, ketika jadi sumber listriknya ini bertegangan sangat tinggi, sedangkan pada tabung ini itu berisi gas yang tekanannya sangat rendah. Nah, pada ujungnya itu adalah sebuah katoda atau bertindak sebagai katoda dan bermuatan negatif. Kemudian pada ujung yang lain itu bertindak sebagai anoda atau kutub positif. Jadi ketika listrik ini dinyalakan, jadi belum muncul apa-apa. Jadi sini masih kosong. Jadi ketika sumber listrik itu kemudian dinyalakan, maka akan muncul suatu berkas sinar yang berasal dari katoda. Jadi dari sini itu akan muncul suatu berkas sinar yang merambat lurus ke anoda atau kutub positif. Nah, kemudian Placker mengatakan bahwasanya berkas sinar yang muncul tersebut yaitu hanya cahaya listrik biasa. Tidak, kata Goldstein, bukan itu bukan suatu cahaya listrik biasa, tetapi oleh Goldstein kemudian dinamakan bahwasanya cahaya tersebut adalah sinar katoda. Jadi Placker mengatakan bahwasanya itu merupakan cahaya listrik yang biasa saja. Ternyata Goldstein mengatakan bahwasanya sinar tersebut adalah sinar katoda karena berasal dari katoda. Jadi ketika belum dinyalakan listriknya, maka sinar yang muncul ini belum ada berkas sinar yang berasal dari katoda. Jadi ketika listrik ini dinyalakan, ya barulah kemudian muncul berkas sinar yang merambat lurus menuju anoda, dari katoda menuju anoda. Kemudian ada seorang ilmuwan bernama William Crookes. William Crookes kemudian melakukan percobaan yang sama, tetapi dengan cara memodifikasi tabung. Nah, di mana William Crookes ini kemudian mengubah jarak antara plat katoda yang tadinya agak lebih panjang, diubah menjadi lebih pendek, dan anodanya itu kemudian diberi suatu lubang, di mana lubangnya ini nantinya akan merambat lurus suatu cahaya yang berasal dari katoda dan melewati lubang tersebut. Nah, kemudian pada ujung anoda, pada ujungnya itu kemudian diberi suatu benda yang bisa berpendar atau berpijar. Ya, jadi ketika listrik yang bertegangan sangat tinggi ini kemudian dinyalakan,
maka akan muncul suatu berkas sinar yang berasal dari katoda yang bergerak lurus menuju anoda dan melewati lubang ini dan kemudian mengenai atau menabrak benda yang bisa berpijar, dan selanjutnya akan muncul suatu berkas sinar yang berpendar seperti ini. Maka William Crookes kemudian mengeluarkan suatu kesimpulan bahwasanya sinar katoda itu merambat lurus ya sesuai dengan percobaan yang dilakukan. Kemudian ya kalau misalkan William Crookes kemudian memasang suatu kincir ya pada di antara anoda dengan benda yang bisa berpijar ini, ya maka ketika listrik dinyalakan, ya maka kincir ini ternyata bisa berputar. William Crookes kemudian menyimpulkan bahwasanya sinar katoda itu mempunyai massa, ya karena sesuatu yang mempunyai massa bisa memutar suatu kincir ya. Kemudian kesimpulan berikutnya adalah ya, sinar yang berasal dari katoda ini ketika sumber listrik ini dinyalakan yang bertegangan sangat tinggi, maka sinar katoda tersebut ketika dia menabrak suatu gas, ya maka dia akan menghasilkan suatu sinar. Jadi sinarnya akan merambat lurus, terus dia akan menabrak benda yang bisa berpijar. Jadi ketika dia menabrak suatu benda yang bisa berpijar, maka berkas sinar tersebut akan berpendar seperti ini. Maka kesimpulannya adalah sinar katoda menyebabkan materi gas dan zat lain itu berpijar. Nah, William Crookes kemudian melakukan percobaan berikutnya dan memodifikasi tabung yang pertama, di mana pada tabung ini itu diberi suatu medan magnet. Medan magnetnya diletakkan di antara anoda dengan benda yang bisa berpijar. Ketika sumber listrik bertegangan tinggi ini dinyalakan, ya maka berkas sinar yang berasal dari katoda itu akan melewati lubang pada anoda. Nah, selanjutnya ketika sinar tersebut mengenai atau melewati medan magnet, ternyata sinarnya akan dibelokkan ke bawah. Jadi sinarnya tidak akan lurus, tetapi sinarnya itu akan dibelokkan oleh medan magnet tersebut. Akhirnya William Crookes kemudian mengemukakan suatu kesimpulan bahwasanya sinar katoda itu ya pasti memiliki muatan. Kenapa? Karena bisa dibelokkan oleh medan magnet. Jadi sinar katoda itu membawa suatu muatan. Nah, ada seorang ilmuwan bernama J.J. Thomson. Nah, J.J. Thomson itu kemudian melakukan percobaan yang sama seperti William Crookes, tetapi dimodifikasi tabungnya menjadi atau ditambahkan antara medan magnet dengan benda yang bisa berpijar, ya suatu pelat yang bermuatan positif. Ya, pada bagian atas itu dipasangkan dengan suatu pelat yang bermuatan positif. Kemudian pada ujung bawah atau bagian bawahnya itu dipasangkan suatu pelat logam yang muatannya negatif, mana tegangannya itu sangat rendah. Ya, tegangannya sangat rendah. Ketika sumber listrik atau sumber arus ini dinyalakan, ya maka berkas sinar yang berasal dari katoda ini itu akan melewati lubang pada anoda. Nah, selanjutnya sinar tersebut dibelokkan oleh medan magnet. Nah, kemudian ketika dia berada pada daerah yang dimodifikasi dengan pelat positif dan pelat negatif, ternyata sinarnya itu akan dibelokkan ke arah pelat yang bermuatan positif. Nah,
Dari sini kemudian disimpulkan bahwasanya ketika dibelokkan ke kutub positif, ya maka sinar katoda itu ya pasti bermuatan negatif. Maka kesimpulan dari percobaan J.J. Thomson, sinar katoda itu muatannya adalah negatif. Ya tadi sudah dikemukakan oleh Wilhelm Crookes bahwasanya ya sesuatu yang bisa membelokkan medan magnet ya berarti dia punya muatan. Ya. Dan diperjelas oleh J.J. Thomson melalui percobaan ini, ya ternyata arah dari pergerakan berkas sinar tersebut ya ternyata mendekati pelat positif. Berarti muatannya pasti negatif. Kemudian kesimpulan dari percobaan ini, sinar katoda merupakan suatu partikel. Jadi suatu partikel. Nah, hal ini didasarkan pada percobaan Wilhelm Crookes, di mana sinar katoda itu merupakan bagian dari atom, jadi partikel. Jadi bagian dari subatomik. Jadi kesimpulan dari percobaan ini, sinar katoda merupakan suatu partikel. Hal ini berdasarkan percobaan Wilhelm Crookes. Nah, J.J. Thomson. Nah, berdasarkan percobaan tersebut, dari banyaknya sinar yang dibelokkan dan energi yang dibawa oleh sinar tersebut, ya maka J.J. Thomson kemudian menghitung, di mana dia melakukan suatu perhitungan perbandingan antara jumlah muatan dengan massa sinar tersebut. Dari percobaan tersebut, dari perhitungan tersebut kemudian didapatkan bahwasanya meskipun gas dan tabungnya itu diubah-ubah, berbeda-beda, ya maka perbandingan antara E dengan M atau jumlah muatan dengan massa partikel tersebut itu ternyata perbandingannya selalu tetap. Perbandingannya adalah 1,76 dikali 10 pangkat 8 coulomb per gram. Nah, kemudian ada seorang ilmuwan bernama Millikan. Millikan ini melakukan suatu percobaan di mana percobaannya adalah percobaan dengan tetes minyak. Di mana pada percobaan tetes minyak tersebut itu selalu menghasilkan kelipatan 1,6 kali 10 pangkat 19 coulomb. Jadi satu tetes minyak itu kelipatannya selalu 1,6 kali 10 pangkat 19 coulomb. Atau N artinya sebanyak berapapun ya kelipatannya itu selalu kelipatan dari 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Nah, berarti satu muatan elektron itu sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 coulomb. Jadi, setiap tetes minyak itu merupakan kelipatan dari 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Jadi, dari sini kemudian dikemukakan bahwasanya satu muatan elektron itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Nah, jika kita masukkan ke dalam persamaan yang dikemukakan oleh Thomson itu, maka kita akan menemukan atau mendapatkan bahwasanya massa dari sinar katoda tersebut itu atau massa elektron. Jadi massa elektron sama dengan 9,09 dikali 10 pangkat min 19 gram atau 9,09 dikali 10 pangkat min 31 kilogram. Nah, kemudian seiring perkembangan waktu, ternyata ada ilmuwan lain yang bernama Goldstein, di mana Goldstein ini kemudian melakukan suatu percobaan, ya,
melakukan suatu percobaan di mana memodifikasi tabung. Jadi sumber listriknya masih sama, masih menggunakan sumber listrik bertegangan sangat tinggi. Kemudian tabung ini berisi suatu gas yang bertekanan sangat rendah. Ya, namun pada bagian katoda atau kutub negatif, ya tadinya kan William Crookes ini kemudian memberi lubang pada anoda, diberi suatu lubang, tetapi Goldstein mengubah. Di sini yang dikasih lubang bukan anoda tetapi katoda. Nah, kemudian modifikasi lainnya adalah di ujung tabung ini, di ujung tabung ya setelah katoda ini, itu kemudian diberikan suatu benda yang bisa berpijar atau berpendar. Nah, ketika listrik ini dinyalakan, sumber listrik dinyalakan, ya maka akan muncul ya berkas sinar di sini. Akan muncul suatu berkas sinar yang berpijar. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya itu jadi di sini diberi suatu kutub positif atau katode anoda. Jadi sama seperti percobaan William Crookes. Nah, kemudian pada bagian ini merupakan kutub negatif atau katoda. Nah, katoda inilah yang kemudian diberi suatu lubang. Ketika listrik dinyalakan, ya maka akan muncul suatu sinar yang dinamakan sinar positif atau sinar kanal. Jadi sinarnya muncul dan itu diberi nama sinar positif atau sinar kanal. Nah, bagaimana sejarahnya kenapa dinamakan sinar positif? Jadi ketika listrik dinyalakan, ya elektron atau sinar katoda yang berasal dari sini ini kemudian akan ya bergerak dari kutub negatif. Dia akan melewati celah-celah ini, lubangnya, kemudian dia akan bergerak. Nah, pada saat dia melewati lubang tersebut, kemudian elektron tersebut akan menabrak partikel gas yang bertekanan sangat rendah. Nah, ketika dia menabrak partikel tersebut, kan kesimpulan dari William Crookes ketika partikel ya dalam hal ini sinar katoda itu menabrak suatu materi gas, ya maka dia akan menghasilkan suatu berkas sinar. Nah, ketika dia menabrak materi gas tersebut, ya maka dia materi gas tersebut akan mengeluarkan ya elektronnya. Jadi elektronnya akan keluar. Nah, elektron tersebut akan keluar, terus akan bergerak. Elektron tersebut akan bergerak menuju ke kutub positif tersebut. Nah, ini kan gasnya sudah kehilangan elektron. Nah, ketika dia kehilangan elektron, ya maka materi gas tersebut ya tersisa muatan positifnya saja. Ya maka ketika tersisa muatan positifnya, ya maka kutub negatif yang berada di sini, ya kutub negatifnya itu akan melakukan suatu tarikan dengan materi gas yang sudah kehilangan elektron, ya atau sudah bermuatan positif. Nah, materi gas tersebut kemudian akan bermuatan positif. Nah, muatan positifnya itu akan tertarik ke kutub negatif. Nah, maka dia akan bergerak menuju kutub negatif dan melewati lubang tersebut. Nah, pada akhirnya ketika dia menabrak benda yang bisa berpijar, maka berkas sinar yang tadi ini kemudian akan berhenti di sini dan berpendar. Nah, kemudian Goldstein menamakan sinar tersebut karena dia bergerak menuju kutub negatif, ya berarti muatannya positif. Maka dinamakanlah sinar tersebut sebagai sinar positif atau sinar kanal. Berarti partikel subatomik kedua yang sudah ditemukan adalah selain elektron tadi atau sinar katoda adalah sinar positif. Jadi kemudian Thomson ya berdasarkan hasil percobaan tadi dari sinar katoda yang kemudian
bermuatan negatif dan sinar positif atau sinar kanal yang muatannya positif, itu kemudian Thomson mengemukakan gagasan teori atom, di mana Thomson mengemukakan bahwasanya atom itu berbentuk seperti sebuah bola pejal, di mana bola pejal tersebut itu muatannya positif. Jadi muatannya positif, lalu pada sekelilingnya itu dikelilingi oleh atom yang tersebar secara merata. Bentuknya kurang lebih seperti roti kismis. Nah, kemudian gagasan dari teori atom Thomson bahwasanya atom itu netral. Artinya muatan negatifnya dan muatan positifnya harus sama banyak. Berarti teori atom menurut Thomson, ya itu berbentuk seperti bola pejal yang sifatnya netral, atau muatan positif dan muatan negatifnya itu sama. Jadi saling meniadakan. Nah, ada seorang ilmuwan bernama Rutherford pada sejarah penemuan partikel subatom ini, ternyata ada ilmuwan lain bernama Rutherford, di mana Rutherford itu kemudian berdasarkan mengemukakan bahwasanya atom hidrogen itu adalah suatu partikel bermuatan positif yang paling ringan. Ya, berdasarkan percobaan tadi, ya Rutherford mengatakan bahwasanya atom hidrogen itu adalah suatu partikel bermuatan positif yang paling ringan. Nah, ini dasarkan bahwasanya ketika hidrogen tersebut mengeluarkan elektron, ya maka hidrogen tersebut akan bermuatan positif. Jadi sama seperti materi gas tadi. Jadi ketika H+-nya ini hanya hidrogennya ini mengeluarkan elektronnya, maka dia akan kekurangan elektron. Artinya bahwasanya hidrogen tersebut akan kelebihan proton, muatan positif. Kelebihan muatan positif karena sudah kehilangan elektron. Elektronnya sudah keluar. Nah, hidrogen yang bermuatan positif ini oleh Rutherford kemudian mengatakan bahwasanya partikel tersebut adalah suatu partikel yang paling ringan. Ya. Sehingga atom lain itu akan memiliki massa partikel muatan positif. Artinya bahwasanya massa dari partikel hidrogen tersebut itu adalah kelipatan untuk partikel positif hidrogen. Jadi atom lain itu memiliki massa partikel muatan positif. Artinya bahwasanya partikel positif hidrogen itu merupakan kelipatan dari partikel atom lain. Jadi satu muatan partikel positif itu akan sama dengan satu partikel muatan positif hidrogen. Berarti satu proton itu nilainya adalah satu proton itu sama dengan massa proton 1,673 kali 10 pangkat min 27 kg. Jika kita bandingkan dengan massa elektron atau massa sinar katoda tersebut, itu nilainya adalah 9,09 kali 10 pangkat min 31 kg. Berarti massa proton itu sama dengan 1835 kali massa elektron. Ya, ternyata massa proton itu adalah 1835 kali dari massa elektron. Ternyata proton jauh lebih berat dibandingkan elektron. Jadi elektron ternyata lebih ringan dibandingkan partikel proton. Nah, selanjutnya Rutherford kemudian mengemukakan suatu gagasan bahwasanya dalam gagasan tersebut pada awalnya itu Rutherford melakukan suatu percobaan.
Di mana percobaan tersebut itu percobaannya seperti ini, di mana pada ujungnya itu diberikan suatu sumber sinar alfa, di mana sumber sinar alfa itu akan ketika dinyalakan dia akan dihubungkan dengan suatu lembaran tipis logam emas. Jadi ketika sumber sinar alfa ini kemudian dinyalakan, maka partikel alfa ini itu akan menabrak lembaran logam tersebut, dan hasil dari percobaan ini itu ternyata Rutherford itu menemukan bahwasanya ketika sumber listrik ini sumber sinar alfa ini menabrak lembaran logam ini, ternyata ada sinar yang dipantulkan. Jadi ada sinar yang bertolak dari sini kembali, kemudian ada sinar yang dibelokkan, dan kemudian ada sinar yang merambat lurus dan melewati lembaran logam yang tipis ini. Nah, jika diperbesar seperti ini. Jadi kesimpulan dari percobaan Rutherford tersebut bahwasanya ketika sinar alfa yang bermuatan positif ini menabrak inti yang berada di tengah, ketika dia menabrak inti, maka sinar tersebut akan dikembalikan atau dipantulkan kembali. Jadi akan dipantulkan. Kemudian ada sinar yang dibelokkan ketika dia mengenai pinggir atau bagian tepi dari inti atom tersebut. Nah, ada pula sinar yang diteruskan. Nah, sinar yang diteruskan itu adalah sinar yang melewati bagian atau ruang-ruang kosong tersebut. Jadi, Rutherford mengungkapkan bahwasanya di dalam suatu atom itu ada suatu ruang-ruang kosong. Di ruang-ruang kosong yang belum ada yang menempatinya. Jadi masih kosong di situ. Nah, itulah yang kemudian meneruskan sinar alfa tersebut. Jadi diteruskan merambat lurus. Nah, ini percobaan Rutherford dengan penembakan lempeng emas dengan sinar alfa. Jadi teori atom Rutherford itu kemudian menghasilkan suatu rumusan bahwasanya atom terdiri dari rongga-rongga kosong. Jadi rongga-rongga kosong tersebut itulah yang kemudian menghasilkan sinar yang kemudian merambat lurus. Sinar yang merambat lurus. Kemudian atom terdiri dari inti yang bermuatan positif. Nah, dari percobaan tadi, sinar yang menabrak materi logam tersebut ada yang dipantulkan, ada pula yang dibelokkan. Nah, sinar yang dipantulkan tersebut itu adalah suatu ketika partikel alfa tersebut menabrak inti atom yang bermuatan positif, atau yang dibelokkan. Atau yang dibelokkan tadi ketika dia mengenai bagian tepi dari inti atom yang bermuatan positif. Kemudian rumusan lainnya, dan elektron yang bergerak mengelilingi inti. Jadi lintasannya seperti ini. Jadi elektron itu akan bergerak mengelilingi inti. Nah, dari sini ke elektron itu dinamakan jarak dari inti ke elektron. Kemudian rumusan berikutnya, massa atom itu terpusat di inti. Jadi massanya terpusat di bagian tengah atau bagian inti. Nah, dan elektron tidak berpengaruh terhadap massa atau massa elektron tidak berpengaruh terhadap massa elektron. Sepertinya salah.
Nah, ternyata rumusan dari teori atom Rutherford ini itu ternyata ada kelemahannya juga. Nah, di mana kelemahannya dari teori atom Rutherford itu, ini kan dari inti ke elektron itu dinamakan jarak dari inti ke elektron. Jadi, nah, ketika inti ini kan muatannya positif, ini negatif, ya maka akan terjadi suatu gaya tarik-menarik antara muatan negatif dengan muatan positif. Nah, ketika terjadi tarikan ini elektron yang berputar ini berputar sambil memancarkan suatu energi. Nah, ini kan ada gaya tarik-menarik. Nah, ketika dia memancarkan suatu energi, lama-kelamaan ketika semua energinya habis, ya maka elektron ini akan jatuh ke inti. Kenapa? Karena antara inti dengan elektron itu kan ada suatu gaya tarikan. Karena muatannya beda, maka akan terjadi suatu tarikan. Nah, sambil memancarkan energinya suatu saat akan habis. Nah, ketika dia habis, ya pasti elektron akan jatuh ke inti. Namun pada kenyataannya, ya ternyata tidak ada elektron yang jatuh ke inti. Jadi ini kelemahan dari teori atom Rutherford. Kemudian spektrum kontinu. Ya, jadi Rutherford itu mengatakan bahwasanya itu terjadi spektrum kontinu. Namun pada kenyataannya spektrum dari itu ternyata adalah spektrumnya diskontinu. Spektrum dari suatu atom itu adalah spektrum yang diskontinu. Nah, di mana jika kita melihat gambar dari spektrum atom, ya, ternyata spektrumnya itu ya, tidak tidak kontinu, tidak bersambung, ya, terputus-putus seperti ini. Tidak seperti spektrum cahaya. Spektrum cahaya itu kontinu, jadi berlanjut terus. Jadi ketika memancarkan energi, itu dianggap bahwasanya spektrumnya itu kontinu. Namun pada kenyataannya spektrumnya itu ternyata diskontinu. Jadi spektrum atom itu diskontinu, ya, bukan kontinu seperti spektrum cahaya. Nah, akhirnya Rutherford itu kemudian mencoba menghitung massa inti atom. Kemudian menghitung jumlah partikel positif di dalam inti atom. Nah, harapannya adalah massa inti atom sama dengan massa muatan positif. Jadi harapannya Rutherford itu bahwasanya massa inti atom itu sama dengan massa muatan positif, ya. Namun pada kenyataannya itu beda. Kenyataannya adalah massa muatan positif itu ternyata itu sama dengan setengah dari massa inti atom. Jadi Rutherford ini melakukan suatu perhitungan massa inti atom. Kemudian dia melakukan perhitungan jumlah partikel positif dalam inti atom. Ya, beliau berharap bahwasanya massa inti atom itu sama dengan massa muatan positif. Kenyataannya massa muatan positif itu hanya setengah dari massa inti atom, ya, berdasarkan perhitungannya. Ya, kemudian ada seorang ilmuwan bernama William Draper Harkins, di mana William Draper Harkins itu kemudian mengemukakan suatu gagasan bahwasanya di dalam inti atom yaitu ada partikel lain yang tidak bermuatan atau sifatnya netral. Ya, makanya menurut William Draper Harkins ini, ya, massa muatan positif itu hanya setengah saja dari massa inti atom. Mengapa? Karena di dalam inti atom itu ada partikel lain yang muatannya netral.
Nah, ada ilmuwan lain bernama James Chadwick. James Chadwick itu kemudian akan melakukan atau membuktikan keberadaan partikel netral tersebut. Jadi, perkataan dari William Draper Hawkins tersebut itu akan dibuktikan oleh James Chadwick. Nah, di mana James Chadwick itu akan melakukan suatu percobaan di mana dia melakukan suatu penembakan sinar alfa. Ya, jadi sinar alfanya itu merupakan suatu sinar radioaktif, yaitu polonium, PO ya. Kemudian ketika sinar alfa ini ditembakkan, itu akan menabrak logam berilium. Jadi di sini dipasangi berilium, kemudian pada bagian yang lain itu diberi suatu senyawa lilin atau parafin wax ya. Nah, ketika sinar alfa ini ditembakkan ke logam tersebut, maka akan muncul suatu sinar radiasi. Jadi radiasi antara logam berilium dengan parafin atau senyawa lilin. Jadi di sini dipasangi suatu detektor muatan. Nah, oleh detektor muatan ini kemudian ini kan detektor muatan itu kan ya seperti ditunjukkan oleh jarum-jarum atau angka-angka di mana pada bagian di sini antara bagian tengahnya itu 0, kemudian di samping kanannya seperti garis bilangan. Di sini muatan positif, kemudian pada ujungnya itu juga ada muatan negatif. Jadi muatan negatif 0, positif. Nah, detektor muatan tersebut itu menunjuk pada angka 0. Maka James Chadwick itu kemudian menamakan sinar radiasi tersebut sebagai radiasi netral karena menurut detektor muatan tersebut itu ditunjukkan pada angka 0. Nah, kemudian radiasi tersebut akan menabrak senyawa lilin, di mana senyawa lilin ini kan terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen. Ketika ditabrak, maka massa dari sinar tersebut itu sama dengan massa proton. Jadi dia akan mengeluarkan suatu sinar proton, di mana massanya itu sama dengan massa proton. Berarti James Chadwick kemudian menamakan sinar tersebut sebagai neutron. Jadi neutron, kemudian dihitung massanya, dan massanya didapatkan 1,675 kali 10 pangkat min 27 kg. Nah, jika dibandingkan dengan massa proton itu kan 1,673 kali 10 pangkat min 27 kg. Nah, jika kita perhatikan atau lihat perbandingan antara massa neutron dengan massa proton, itu ternyata massanya tidak jauh berbeda, atau hampir selisihnya sangat sedikit ya. Jadi hampir sama massa antara neutron dengan massa proton. Nah, jadi pada sejarah penemuan ini yang ditemukan bukan cuma elektron, bukan cuma proton dan neutron, ternyata ada subatom lain yang ditemukan pada masa ini. Ya, ada neutrino, ada meson, ada positron, dan ada juga quark. Ya, namun struktur atom dari elektron, proton, dan neutron ini ternyata masih dapat diterima ya, ketika masih dibutuhkan oleh para ahli kimia. Akhirnya struktur atomnya itu masih terdiri dari elektron, proton, dan neutron ya, meskipun pada masa tersebut ya juga ditemukan subatom lain seperti neutrino, quark, dan sebagainya. Ya, namun struktur atom dengan elektron, proton, dan neutron itu masih digunakan ketika masih dibutuhkan oleh para ahli kimia. Jadi kesimpulannya, partikel penyusun atom ya, di mana partikel pertama elektron yang muatannya negatif, penemunya adalah J.J. Thomson. Massanya adalah segini, 9,11 kali 10 pangkat min 28, atau
yang tadi ditunjukkan. Ini dalam satuan gram ya. Kemudian partikel proton yang muatannya positif itu ditemukan oleh siapa? Goldstein. Masanya 1,67 kali 10 pangkat min 24. Neutron muatannya netral. Penemunya James Chadwick yang terakhir. Masanya adalah 1,67 kali 10 pangkat min 24. Ini sebenarnya sudah dimodifikasi ya. Di sini perbedaannya tidak begitu jauh antara proton dengan netral. Nah, itulah sejarah penemuan partikel penyusun atom. Untuk model atom berikutnya itu masih ada. Jadi sudah ditemukan partikel penyusun atom, dan selanjutnya model atom itu masih terus berkembang. Bagaimana modelnya? Jadi masih terus dikembangkan. Ya, mungkin itu pada pertemuan kali ini.